Latar belakang inovasi. Seiring dengan dinamika pembangunan nasional, selain tanah telantar, saat ini berdasarkan fakta di lapangan juga terdapat cukup banyak kawasan terlantar, yaitu kawasan non-kawasan hutan yang belum diletak hak atas tanah yang telah dimiliki izin, konsensi perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukannya adanya suatu pengaturan dan tata kelola untuk mengantisipasi atau minimalisir dampak negatif dan penelantaran kawasan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Pasal 21 bidang pertanahan, dalam rangka inventarisasi kawasan teridentifikasi terlantar di sektor kehutanan, perkebunan dan usaha strategis lainnya. Maka, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Penjaringan ide. Dalam melakukan inovasi, terdapat tahapan-tahapan, yaitu pertama, berkoordinasi dengan stakeholder tingkat provinsi. Kedua, membentuk tim efektif yang dibentuk oleh KDH. Ketiga, berkoordinasi dengan Kementerian RI terkait pelaksanaan sosialisasi tentang penertiban kawasan terlantar. Keempat, terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Pemilihan ide. Sebelum ada inovasi, kondisi saat ini belum terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belum sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar, belum tersedianya data tekstual terintegrasi atau informasi dan data pihak yang telah mendapat izin konsensi izin, belum ada laporan kawasan telantar, kebutuhan sarana dan prasarana pendukung belum memadai, kurangnya sumber daya manusia yang membidangi. Setelah aksi inovasi, terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sosialisasi dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar, tersedianya data awal informasi administrasi pihak yang telah mendapat izin konsensi izin, tersedianya data awal berupa informasi dan laporan kawasan telantar, kebutuhan sarana dan prasarana pendukung memadai, adanya sumber daya manusia yang membidangi. Manfaat inovasi. Pertama, bagi organisasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Dua, bagi stakeholder, tersedianya data lokasi dan luasan kawasan telantar dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi acuan untuk penetapan TCUN atau Tanah Cadangan Umum Negara menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dampak inovasi ini, pertama, terlaksananya koordinasi dan integrasi terhadap kawasan yang teridentifikasi telantar di 13 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, tersedianya data lokasi dan luasan kawasan telantar dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai laporan ke Gubernur Sumatera Selatan dan Kementerian RI.